bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tentu ungkapan yang disampaikan oleh Musa terjadi karena dia sudah mengenal siapa dirinya. Kalau kita flashback ke bacaan pertama kemarin tentang kisah hidup Musa, maka Musa itu lahir dari seorang perempuan. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah pertanyaan Musa di akhir kisah dalam bacaan pertama, ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi alat di tangannya menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tentu ungkapan yang disampaikan oleh Musa terjadi karena dia sudah mengenal siapa dirinya. Kalau kita flashback ke bacaan pertama kemarin tentang kisah hidup Musa, maka Musa itu lahir dari seorang perempuan keturunan Kanaan yang ada di Mesir, dan ibunya tidak sanggup untuk menghidupkan dia karena punya rasa takut yang besar, karena sejak zaman Firaun, siapapun keturunan Israel harus diwaspadai dan dibinasakan. Maka ketakutan itu menyelimuti hati ibunya. Maka dalam kisah kemarin kita mendengar bagaimana Musa itu dibuat di dalam sebuah seperti sangkar gitu, lalu ditebarkan di sungai Nil, dan kemudian putri Firaun datang mandi dan kemudian melihat bayi itu, dan dia yang memberikan makan dan menyuruh untuk mengasuh. Nah, setelah ia besar, dalam kisah kemarin juga kita menemukan bagaimana Musa itu menjadi pribadi yang kuat, tegap, tinggi, ganteng, dan bertampang ngeri lah gitu. Dan dalam kisah kemarin kita menemukan bagaimana dia sukses membunuh orang Mesir, dan ia takut kalau itu sudah diketahui publik, maka ia sangat berhati-hati. Nah, dalam bacaan pada hari ini kita menemukan bagaimana Tuhan memanggil dia untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel di tanah Mesir di hadapan Firaun. Jadi dalam konteks di mana dia sudah mengenal dirinya sebagai orang yang dalam bayang-bayang kejaran Firaun untuk dibunuh, justru di situ dia dipakai dan dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tentu sebagai seorang pribadi ia punya rasa takut, ia punya rasa cemas, ia punya rasa gelisah. Bagaimana mungkin dia sebagai orang asing di Mesir harus berhadapan dengan Firaun, penguasa di tanah Mesir. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan itulah yang dia ungkapkan ketika dia mendapat tawaran dari Allah untuk menjadi pemimpin menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dia bilang, siapakah aku ini sehingga aku diangkat untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir? Nah, ada ketakutan, ada kecemasan. Dan yang paling penting untuk kita adalah bagaimana dia sudah mengenal dirinya, siapakah dia. Tapi justru
karena dia sudah mengenal diri dengan latar belakang itu, Tuhan memanggil dia. Dan yang pasti Tuhan lebih mengenal siapa itu Musa daripada diri sendiri, juga daripada bangsa Israel yang akan dia pimpin, juga Firaun. Karena itu Tuhan memberikan sebuah garansi dan jaminan untuk mengatakan bahwa bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah jawaban Tuhan untuk mengobati kecemasan dan kegelisahan Musa, yang kemudian membuat Musa, ya boleh dikatakan, tidak berkutik lagi dengan panggilan Tuhan. Dari cerita ini jelas untuk kita bahwa Tuhan itu memanggil orang yang dia kenal. Tuhan itu memanggil orang karena Tuhan punya jaminan untuk menjaga dan memelihara orang itu dari situasi dan kondisi apapun yang mungkin membuat dia cemas, takut, dan gelisah. Nah, siapakah aku? Ini sebuah pertanyaan menarik untuk kita maknai, untuk mengenal diri kita, siapakah kita di hadapan Allah, siapakah kita di hadapan sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus dalam Injil menemukan diri sebagai orang yang mengenal siapa dirinya dan juga mengenal siapakah Allah atau Bapa yang mengutus dia. Makanya dalam Injil kita menemukan bagaimana Yesus berbicara pengenalan dan kedekatan dengan Bapa dalam sebuah doa yang tentu kita sendiri tidak membayangkan bahwa Yesus akan berdoa seperti itu. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Ini ungkapan doa yang sangat dalam. Itu karena Yesus dekat dengan Bapa, mengenal siapa itu Bapa, dan Bapa mengenal siapa itu dia. Tentu dalam hubungan dengan Musa ada sebuah konektivitas yang dapat kita maknai. Bapak, ini adalah dua pribadi yang dipanggil dan diutus Allah untuk menjadi alat di tangannya. Tentu dua kisah ini cukup untuk menunjukkan dan menampakkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak memanggil sembarang orang. Tuhan memanggil orang yang dia kenal dan orang yang dia tahu bahwa orang itu akan taat dan setia kepada perintahnya. Tuhan juga memanggil dan mengutus orang karena ada sebuah kondisi dan keadaan yang perlu diselamatkan oleh orang yang dipanggil dan diutus oleh Allah. Seperti dalam bacaan pertama, dia memanggil Musa karena ada sebuah kondisi yang perlu diselamatkan untuk bangsa Israel, anak kesayangan Allah di Mesir. Nah, dalam Injil kita juga menemukan Tuhan itu memanggil dan mengutus Yesus karena Tuhan punya proyek tersendiri untuk dunia. Dan kita tahu bahwa justru dalam Yesuslah Allah menunjukkan betapa ia sangat mengasihi dunia. Persis seperti yang dilukiskan dalam referen Mazmur. Tuhan itu pengasih dan penyayang, dan Yesus adalah bukti kasih dan rasa sayang Allah kepada manusia yang walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, tetap Tuhan menyayangi dan mencintai dengan mengutus Yesus putranya untuk menderita dan wafat di kayu salib. Paling penting untuk kita maknai adalah bagaimana Yesus mengenal Bapa, Bapa mengenal Yesus, dan pengenalan itulah yang membuat Bapa dan Yesus itu sangat komunikatif, sangat dekat, dan bahkan sangat intim. Dan Bapa dan Yesus itu saking dekatnya, mereka tidak bisa dipisahkan. Dan Yesus di bagian akhir Injil bilang apa? Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Nah, ini mungkin hal yang penting juga untuk kita maknai. Serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Siapakah orang-orang itu? Nah, ini sebuah pertanyaan menarik juga. Dan jawaban atas siapakah orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan, juga kembali ke dalam pertanyaan, who am I? Siapakah aku? Yang pasti, kita perlu mengenal siapa diri kita. Kita juga perlu mengenal Allah yang memanggil dan mengutus kita. Dan pengenalan yang mendalam dengan Allah yang memanggil dan mengutus kita membuat kita merasa nyaman, aman, tidak takut untuk dipakai oleh Tuhan dalam kondisi apapun seperti yang terjadi dengan Musa. Demikian juga Yesus. Ia tetap merasa aman dan nyaman di tangan Bapa untuk sebuah perutusan yang dalam kacamata mata dunia itu tidak mudah dan tidak gampang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siapakah aku adalah pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan ke dalam diri kita.
untuk makin menemukan diri kita di hadapan Allah, untuk makin menemukan Allah di hadapan kita, untuk makin menemukan siapakah sesama dan bagaimana Allah itu tinggal di dalam diri sesama. Yang pasti Allah tidak pilih kasih. Allah mencintai dan mengasihi semua. Tinggal sekarang bagaimana kita mendisposisikan diri untuk menjadi putra-putri kesayangan Allah. Ada sebuah hal yang dapat kita maknai dari yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil untuk kita betul menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Apa itu? Ya, saya pikir inilah yang perlu kita belajar dari Yesus. Hati yang terbuka kepada rencana dan kehendak Allah. Dan ketika kita membuka hati terhadap rencana dan kehendak Allah, Bapa akan menganugerahkan kepada kita sesuatu yang tak dapat diberikan oleh dunia. Apa itu? Kebijaksanaan dan kepandaian. Yesus bilang apa? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Siapakah orang yang berkenan di hati Allah? Orang yang tidak angkuh, orang yang tidak sombong, orang yang membuka hatinya kepada Allah untuk membiarkan Allah menjadikan sesuai dengan apa yang Allah mau. Bukan aku mau, bukan mereka mau, bukan manusia mau, tapi Allah mau. Artinya, membiarkan hidup berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, itulah pilihan orang yang berkenan di hati Allah. Itulah kenapa Bunda Maria berkenan di hati Allah, dan itulah kenapa Tuhan memberikan banyak kepercayaan kepada Bunda Maria sebagai figur beriman, justru karena ia memiliki prinsip dalam hidup, fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu jugalah yang dimiliki oleh Musa ketika ia menerima tawaran perutusan dari Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Bukankah aku akan menyertai engkau? Hal yang membuat Musa kuat, kemudian menyerahkan dirinya ke dalam kehendak Allah untuk visi dan misi yang Tuhan percayakan kepadanya, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Semoga Tuhan memberkati.